Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kakak. Di pertemuan kali ini, di video kali ini, kita bakal membahas tentang kesebangunan dan kongruensi. Tapi sebelum kita melanjutkan videonya, silakan teman-teman mengklik tombol subscribe di pojok bawah kanan dan share video ini jika menurut teman-teman video ini bermanfaat. Jadi, kapan sih suatu bangun datar dikatakan kongruen dan kapan juga suatu bangun datar dikatakan sebangun? Suatu bangun datar dikatakan kongruen apabila yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar. Yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian itu sama panjang. Itu kalau kongruen. Kemudian dua buah bangun datar dikatakan sebangun apabila sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar dan sisi-sisi yang bersesuaian itu sebanding. Ingat ya, sebanding bukan sama panjang. Oke, untuk lebih memahaminya, mari kita lihat contoh bentuk bangun ruang berikut ini. Di sini ada persegi panjang ABCD dan persegi panjang KLMN. Panjang AD maksudnya, panjang AD itu 4 cm dan panjang AB itu 5 cm. Panjang KL 5 cm dan panjang LM itu 4 cm. Dapat kita lihat bahwa AB itu berbanding dengan KL atau sama 1:1. Kemudian AD itu panjangnya sama dengan LM 4. Dengan melihat syarat yang pertama tadi bahwa sudut-sudut yang bersesuaian harus sama besar. Kita tahu bahwa persegi panjang itu sudutnya siku-siku dan pasti semuanya 90 derajat. Terpenuhilah syarat yang pertama. Kemudian kita lihat syarat kongruensi yang kedua. Panjang-panjang sisi yang bersesuaian itu sama panjang. Kita lihat. Di sini ada 4 cm, ini 4 cm. AB 5 cm, KL 5 cm. Memenuhi syarat juga. Berarti dapat dikatakan bahwa dua bangun datar ABCD dan KLMN ini ialah kongruen dan sebangun. Loh, kok Kak sebangun juga? Nanti kita bahas. Kemudian bangun yang berikutnya itu ada A, segitiga ABC dan segitiga KLM. Nah, ini belum ditulis. KLM. Kita lihat dulu. Syarat yang pertama dikatakan bahwa suatu bangun datar dikatakan sebangun. Syarat yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar. Kita lihat 60 derajat, di sini ada 60 derajat. 30 derajat ada juga 30 derajat dan siku-siku keduanya. Dan itu sudah memenuhi syarat yang pertama. Kita lihat syarat kedua, bangun datar dikatakan sebangun, yaitu panjang sisi yang bersesuaian itu sebanding. Kita lihat ya. Kita tahu BC itu letaknya sama dengan LM. 24 berbanding 8 sama dengan 3. Kemudian kita coba lagi 24 per 8 itu sama dengan 3. Kemudian kita lihat lagi KL itu kan posisinya sama dengan BA. Ya kan? BA atau AB. Jadi 12 berbanding 4 itu juga sama dengan 3. Kita lihat lagi AC, itu kan posisinya sama dengan KM. 15 berbanding 5 sama dengan 3. Maka syarat yang kedua bahwa sisi-sisi yang bersesuaian itu sebanding itu memenuhi syarat. Berapa perbandingannya? Yaitu 1:3. Atau kalau mau diilustrasikan, segitiga KLM ini kalau kita perbesar 3 kali, maka bentuknya akan menjadi seperti segitiga ABC. Seperti itu ya. Nah, Kak, kemudian kenapa tadi persegi panjang ini tadi dikatakan juga sebangun? Bagaimana dengan perbandingannya? Ayo kita lihat. Tadi kan perbandingan itu kan kita lihat dari 12 berbanding 4 misalkan. Itu 3. Kemudian 24
berbanding 8 itu 3. Pokoknya antara segitiga ABC dan segitiga KLM itu mempunyai perbandingan 1:3. Lantas ini seperti apa? Kita lihat. AB, panjang AB itu sama dengan, atau kita katakanlah berbanding panjang KL, walaupun panjangnya sama. Berarti berapa perbandingannya? 5/5 sama dengan 1. Maka segitiga ABCD dan segitiga KLMN itu mempunyai perbandingan 1:1 dan memenuhi syarat dua buah bangun datar dikatakan sebangun. Selanjutnya itu cara menentukan rumus kesebangunan. Hal yang perlu kita perhatikan dalam menentukan rumus kesebangunan ini, yang pertama, kita harus membuktikan dulu nih, apakah benar sudut-sudutnya itu sama besar. Kalau sudah, baru kita susun perbandingannya sesuai urutan sudut yang sama besar tadi. Misal ini kakak sudah buat dua buah segitiga, ada segitiga ABC, ada segitiga KLM gitu ya. Nah, di sini kita mencoba membuat perbandingan dari segitiga ABC dan segitiga KLM sesuai dengan rumus yang sudah kita bahas sebelumnya tadi. Di sini kita cari dulu. Langkah yang pertama, kita buktikan apakah benar dua buah bangun datar ini mempunyai sudut yang sama besar. Kita lihat yang pertama ada sudut siku-siku 90 derajat. Kita lihat di segitiga LKM ini, apakah ada sudut siku-siku? Ternyata ada. Kemudian 60 derajat di segitiga ABC. Pun ada juga di segitiga LKM 60 derajat. Ini berapa? Ini bisa kita cari dengan, ingat ya, suatu segitiga itu total jumlah sudut dalam segitiga itu 180 derajat. Maka bisa dicari, ini berarti 180 dikurang 60 dikurang 90 sama dengan sudut C. Gitu ya. Sudut C sama dengan berapa? 130 derajat. Gitu. Berarti ini 30 derajat. Pun sama juga ini 30 derajat. Nah, kemudian kita buat perbandingan segitiga apa ini? Segitiga ABC berbanding, dilihat dulu. Ini bukan segitiga LKM. Kita lihat dulu. Di sini dimulai dari A. A itu siku-siku. Kita lihat di sini yang siku-siku itu titik apa? Titik A. Kita mulai dari segitiga K. B-nya 60. Kita cari di sini 60. 60 itu L. Terus L. Kemudian terakhir M. Memang untuk mencari rumus kesebangunan ini tidak bisa kita tentukan bahwa rumusnya harus seperti ini atau harus seperti ini, karena ini menyesuaikan dari soal yang diberikan atau nilai-nilai yang diberikan oleh soal itu. Ini kita buat AB, ini ya, AB berbanding KL sama dengan AC gitu ya, berbanding KM sama dengan yang terakhir BC berbanding LM. Nah, nanti ketika kita sudah mempunyai soal, berhadapan dengan soal, kita tidak tahu mana yang bakal kita pakai. Mungkin juga ini dengan ini, mungkin ini dengan ini, atau bisa jadi ini dengan ini. Tergantung perintah yang diberikan oleh soal tersebut. Oke, daripada bingung,
Langsung saja kita masuk ke contoh soal nomor 1. Di sini ada soal yang berbunyi, perhatikan dua buah segitiga berikut. Jika AB sama dengan 10 cm, AC sama dengan 15 cm, KM sama dengan 6 cm, dan LM sama dengan 10 cm. Tentukanlah panjang BC dan panjang KL. Oke. Di sini kita punya AB itu 10 cm. 10 cm. Kemudian AC 15 cm. 15 cm. KM 6 cm. 6 cm. LM itu 10 cm. 10 cm. Nah, di sini ada satu sudut yang belum diketahui nih. Tadi kan kita sudah tahu caranya bahwa jumlah total sudut di dalam segitiga itu kan 180 derajat. Ya tinggal dikurangi aja, 180 dikurang 80 dan 40. Berapa dapatnya? 60 sini ya. 60 derajat. Ini ya karena ini sebangun bisa kita dapat, berarti ini 80 derajat. Gitu ya. Oke. Kita selidiki langkah pertama, yaitu membuktikan apakah kedua sudut ini mempunyai sudut yang sama besar. Ya, sudah jelas ya, karena sudah kita mencari tadi bahwa sudut dalam segitiga ABC itu ada 80, 40, 60, pun sama juga di segitiga KLM ada 80, 40, dan 60 derajat. Oke, syarat pertama sudah terpenuhi. Selanjutnya kita buat perbandingan dari kedua segitiga ini. Kita buat segitiga ABC berbanding segitiga. Kita lihat di sini A itu 80 derajat. 80 derajat. Kita lihat di sini yang 80 derajat itu titik apa? Titik K. Ketika kita mulai dari K. Kemudian B-nya itu 40 derajat. Di sini 40 derajat itu L. Kita masuk L, dan terakhir itu M. Gitu ya. Jadi nggak mesti nanti kalau misalnya dia walaupun dia searah, tapi tetap dilihat urutan berdasarkan sudut yang sama. Gitu. Oke, kita masukkan AB berbanding KL sama dengan AC berbanding KM sama dengan BC terakhir ya, berbanding LM. Nah, ini kan kita belum tahu nih, kita mau pakai yang ini sama ini dengan ini, atau ini dengan ini. Untuk mempermudah, kita masukkan dulu nilai yang diketahui. AB-nya berapa? AB-nya 10. Kemudian KL-nya, KL belum diketahui. KL tulis dulu. Sama dengan AC. AC-nya berapa nih? 15. AC-nya 15 per KM. KM-nya 6. Oke. Sama dengan BC. BC-nya diketahui nggak? BC-nya belum diketahui. BC-nya dicari. Kemudian LM-nya 10. Nah, kalau udah kayak gini, bisa kita tentukan mau gunain yang mana. Mau ini dengan ini atau ini dengan ini. Sebenarnya dua-duanya harus kita gunain karena kita mau mencari BC dan mencari KL. Yang jelas tidak mungkin kita menggunakan 10 per KL dan BC per 10. Karena ada dua
variabel yang belum kita ketahui. Oke, yang pertama kita menggunakan 10 per KL sama dengan 15 per 6 gitu ya. Ini kan bisa kita coret bagi 3 2, bagi 3 5. Jadi KL nya sama dengan 10 dikali 2 per 5 sama dengan berapa tuh? Coret 2 4. Jadi KL nya itu 4. Mana KL? KL nya 4 gitu ya. Lanjut kita mencari BC. Nah, untuk BC ini kita tidak mesti harus menggunakan yang 15 per 6. Kita bisa juga menggunakan 10 per KL, karena KL nya kita udah dapat 4, ya kan? Coba kita pakai BC per 10 sama dengan 10 per 4, atau kita gunain yang 15 per 6 aja dulu ya, biar sama. 15 per 6. Oke, ini kita coret dapatnya 2, ini kita coret dapatnya 5 per 2. BC sama dengan 5 per 2 dikali 10. Coret 5 sama dengan 25. Dapat BC nya 25 cm. Oke, gitu ya. Paham? Jadi untuk menentukan mana yang kita gunakan, itu kita perlu memahami dulu perintah dan info dari soal tersebut. Baru kita bisa menentukan rumus mana yang didahulukan bisa kita lakukan. Berikutnya itu contoh soal yang terakhir. Sebuah foto diletakkan pada sebuah bingkai berukuran 30 kali 40 cm. Di sebelah kiri, kanan, dan atas foto itu masih tersisa karton selebar 4 cm. Jika foto tersebut sebangun dengan karton, maka hitunglah lebar karton di bawah foto. Oke, kita gambar dulu ya. Kira-kira gambarnya itu seperti ini. Jadi kita punya bingkai foto. Sini ada bingkai foto. Ya, karena nggak pakai mistar jadi agak bengkok-bengkok. Ini bingkai foto. Kemudian dikatakan bahwa di dalamnya juga ada foto, kan? Ada foto yang bersisa nanti. Ya, ini ada foto. Foto. Nah, bingkainya berukuran 30 kali 40, berarti kita anggap 30-nya itu lebarnya ya kan. Jadi dari sini ke sini itu 30 cm. Kemudian tingginya 40. Dari sini ke sini ya itu 40 cm. Kemudian dia mengatakan di sebelah kiri, kanan, dan atas foto itu masih tersisa karton selebar 4 cm. Berarti di sini ada sisa nih, ini sisa, ini sisa, ini sisa, bawah pun juga ada sisa. Karena nanti ini mungkin yang bakal ditanyain. 4 cm. Ini sisa 4 cm. Ini 4. Ini 4. Ini X. Yang ditanya X ini berapa? Nah, karena kita bakal sebelumnya kita udah dikasih tahu nih ya bahwa foto tersebut sebangun dengan karton. Jadi nggak perlu lagi kita buktikan apakah foto ini sebangun dengan bingkai foto. Yang jelasnya pasti sebangun. Sekarang kita langsung mau ke perbandingan, membandingkan panjang dan lebar foto dengan panjang dan lebar bingkai yang sudah diketahui.
Namun ini kita belum mengetahui berapa tinggi foto dan lebar foto. Kita coba, berarti ini untuk lebar foto itu sudah bisa kita dapatkan karena lebar bingkai 30 dan sisa kiri dan kanan itu 4, berarti untuk mencari panjangnya itu sama dengan 30 dikurang 4 dikurang 4 sama dengan lebar foto. Lebar foto sama dengan 22. Gitu ya. Jadi lebar ini 22 lebar fotonya. Kemudian tinggi foto. Gimana untuk mencari tinggi foto? Tinggi bingkai itu sama dengan 40 cm. Kita ketahui bahwa sisa atas 4 cm dan sisa bawah itu X. Maka untuk mencari tinggi foto, ya, tinggi foto itu sama dengan 40 dikurang 4 dikurang X, gitu ya. Tinggi foto sama dengan 36 min X. Udah, ini kita udah dapat tinggi dan lebar foto. Udah bisa kita cari perbandingan antara tinggi dan lebar foto dan tinggi lebar bingkai. Kita masukkan dulu yang bingkai lah ya. Bingkai berbanding foto sama dengan berapa? Lebarnya dulu kita masukin. Lebar bingkai 30 berbanding lebar foto 22 sama dengan, sekarang tingginya, tinggi bingkai nih 40 berbanding tinggi foto. Tinggi foto tadi berapa? 36 min X. Ini kelihatan ya. Nah, kalau udah kayak gini tinggal kali silang aja. Ini kan bisa kita bagi, ini bagi 2 15, ini bagi 2 11, gitu ya. Jadi 15 dikali 36 min X sama dengan 11 kali 40, 440. 15 kali 6 berapa? 540. 540 min 15 X sama dengan 440. Min 15 X sama dengan min 100 X sama dengan 100 per 15 itu 20 per 3, 20 per 3, gitu ya. Atau bisa juga X sama dengan berapa ini? 6 2 per 3, 2 per 3 dapat. Berarti X ini nilainya 6 2 per 3 cm. Jadi sisa bawah dari foto terhadap karton itu masih ada 6 2 per 3 cm gitu. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa kakak sampaikan pada video kali ini. Jangan lupa like, comment, and share video ini jika menurut kalian video ini dapat bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.